Siang hari ini kita sama-sama ya bisa kembali hadir untuk join di Instagram Live dari Sabda, dari Yayasan Lembaga Sabda. Dan pada hari ini kita akan sama-sama mendengarkan sharing dari sahabat Sabda. Dan harap ya nanti kita semua yang bergabung bisa mendapatkan atau menikmati berkat pada siang hari ini. Ya mungkin saat ini juga ada yang sedang menonton rekamannya. Eh, Harap nanti bisa mengikuti dengan baik ya supaya bisa dibagikan juga untuk rekaman ini kepada lebih banyak orang karena ada banyak cerita-cerita pada siang hari ini. Dan memang pada siang hari ini kami akan mengundang sahabat Sabda para fasilitator pendamping ya dari kelompok Growing Together. Ini salah satu pelayanan Sabda yang baru dimulai pada tahun 2023 ini, dan bersyukur sudah menjadi berkat bagi mereka yang mengikuti kegiatan-kegiatan dari kelompok Growing Together ini. Hari ini nanti akan ada dua sahabat Sabda, yaitu ada tiga seharusnya ya, ada Pak Adolf, ada Ibu Dede, dan juga ada Pak Daniel. Tapi kami masih menghadapi kesulitan untuk kontak Pak Daniel, jadi nanti sangat-sangat berharap nanti selain Pak Adolf, Ibu Dede, Pak Daniel juga bisa join. Iya, kami mau menyapa juga ini rekan-rekan yang sudah bergabung pada siang hari ini. Di sini saya lihat sudah ada sebenarnya ibu ini dengan di sini sudah ada yang akan coba mungkin di kameranya di di switch dulu. Ini Ibu Dede atau Pak Adolf nih? Oh, Pak Adolf ya. Oke, ya. Kameranya nanti bisa untuk menghadap ke Pak Adolf gitu ya. Oke, lalu nanti juga akan ada Ibu Dede Utami. Biasanya namanya Ibu Rahayu Dede Utami, tapi biasa kami panggil dengan Ibu Dede. Ya, ada di sini juga sudah ada Ibu Rina Trisnawati. Halo Ibu, apa kabar? Semangat ya Bu siang-siang. Lalu di sini ada juga dengan akun Bang AI, Bang AI, Bang AI. Ada Peter Bambang Siswan. Lalu ada juga teman-teman yang lain. Halo Pak Adol, selamat siang. Siang. Bisa lihat saya ya? Sip. Oke. Nah Ibu Rahayu, saya belum lihat Ibu. Nanti akan dipandu ya oleh Melisa. Ibu bisa bisa keluar dulu dari ini ya, dari layar. Tapi jangan leave live-nya Ibu ya. Lalu nanti kayak tadi Ibu join ya. Ibu join, request join, nanti kami akan terima. Semoga nanti bisa kelihatan. Ya. Baik. Oke. Iya, terima kasih Ibu Dede. Ya, mungkin ini Pak Adolf, tadi saya sedikit menginformasikan kepada sahabat Sabda, hari ini kita akan mendengarkan sharing dari para fasilitator pendamping Growing Together gitu ya. Nah, mungkin ada yang belum tahu, baik yang saat ini sedang live ataupun yang sedang menonton rekamannya, apa sih sebenarnya Growing Together itu, apa sih sebenarnya kelompok Growing Together itu ya. Jadi kelompok Growing Together ini adalah kelompok yang berdiskusi dengan satu topik itu selama 1 bulan. Jadi setiap bulan itu topik-topiknya ganti gitu ya, berganti-ganti. Dan tujuan dari diadakannya kelompok Growing Together ini adalah ini bisa menjadi wadah, bisa menjadi satu komunitas di mana pesertanya bisa saling membicarakan, saling berdiskusi tentang topik-topik yang saat ini relevan ya. Bu Dede, saya sudah bisa lihat. Ibu Dede bisa lihat bisa lihat saya dan Pak Adolf? Bisa. Bisa, Pak Adolf bisa lihat saya dengan Ibu Dede, Pak Adolf? Cuman Bu Mei aja, Bu Evi aja. Oh gitu. Tapi suaranya lancar ya Pak. Yang penting udah jalan, sip. Oke. Tapi kalau mau bisa bisa turun lagi atau kita tidak mau mengambil resiko. Iya, jangan ya, tentang kelompok Growing Together ini. Jadi selama 1 bulan para peserta bergabung untuk membahas satu topik kekristenan atau satu topik yang sangat kekinian ya, yang up to date dengan era ini, terutama dengan era teknologi ini. Lalu kita akan berdiskusi membahasnya bersama-sama, menguliknya dari sudut pandang kekristenan dan tentu saja dari sudut pandang firman Tuhan. Jadi kita sudah pernah membahas ya tentang banyak hal ya ini. Kalau Pak Adolf dan Ibu Dede juga sudah mengikuti kelompok Growing Together, kita tentang digital quotient pernah, tentang keluarga digital pernah, juga pernah ada topik tentang
kopi dan kecanduan. Itu juga dulu pernah ada ya. Jadi topik-topik yang ini ya, topik-topik yang sangat kekinian, pernah membahas tentang tentang FOMO, pernah membahas tentang nomofobia, begitu-begitu ya. Jadi dan yang terakhir kita membahas tentang mempersiapkan Natal, yaitu topiknya tentang Advent. Dan saat ini Ibu Dede maupun Pak Adolf ini adalah fasilitator pendamping ketika kita melakukan atau mengadakan Growing Together untuk Advent, gitu ya. Apa sih itu Growing Together Advent? Yang untuk Growing Together Advent sendiri, ini adalah kelompok untuk kita berdiskusi bersama-sama. Dalam satu kelompok itu ada sekitar 30 peserta, kita ada 2 kelompok gitu ya. Tentang bagaimana mempersiapkan Natal dengan tema-tema yang biasa dilakukan ya di gereja. Itu ada tentang Shalom, ada tentang pengharapan, lalu ada tentang Shalom, pengharapan, tentang sukacita, lalu yang terakhir ada tentang kasih. Gitu ya. Jadi 4 topik kita bahas dalam 1 bulan. Nah, Ibu Dede dan juga Pak Adolf ini adalah fasilitator pendamping ya. Oke, saya nggak akan panjang lebar, nanti kita akan dengar sendiri dari Pak Adolf maupun Ibu Dede. Begitu ya. Siap bagi berkat nih Pak Adolf dan Bu Dede nih. Siap. Ini kayaknya Pak Daniel mau join deh. Halo Pak Daniel. Halo Bu. Iya, ini kameranya dibalik dulu Pak. Maksudnya bukan HP-nya yang dibalik. Oh iya, sorry. Ya. Sebentar. Iya, pakai untuk kamera depan. Halo. Oh iya. Senang nih akhirnya kita bisa join nih. Halo, apa kabar? Jadi Ya, terima kasih. Harapan kita, doa kita dijawab Tuhan ya Pak Adolf dan Bu Dede. Tadi kita sudah doakan Pak Daniel supaya bisa ikut join bersama-sama dengan kita. Puji Tuhan. Dan sekarang saya mau buka dalam doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Allah Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur kepada Engkau ya Tuhan, karena pada siang hari ini bersama-sama dengan saya ada Pak Adolf, ada Ibu Dede, dan juga ada Pak Daniel yang akan berbagi berkat tentang pengalamannya melayani sebagai fasilitator pendamping Growing Together untuk kelas Advent. Kiranya Tuhan menolong sehingga peserta juga melihat bagaimana diskusi-diskusi ini dapat menolong mereka juga mempersiapkan Natal yang berpusatkan kepada Alkitab, bisa saling menolong dan memberkati peserta-peserta yang lainnya. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, baik. Ini ya. Nah, mungkin teman-teman di rumah juga perlu kenalan dong ini Pak Adolf dengan Ibu Dede dan juga Pak Daniel. Silahkan bisa memperkenalkan diri dulu ya. Nanti dari Ibu Dede, terus nanti langsung ke Pak Daniel dan Pak Adolf. Boleh perkenalkan apapun yang perlu untuk diketahui oleh peserta-peserta dari Kenal Ilsa pada siang hari ini. Silakan Ibu Dede dulu. Terima kasih Bu Epi. Salam, selamat siang semuanya. Terima kasih sudah diajak bergabung di IG ini. Saya Rahayu Tami, tapi biasa dipanggil Dede. Jadi terima kasih Bu Epi udah panggil saya Bu Dede. Lebih dekat lagi. Puji Tuhan, terima kasih semuanya. Saya bergereja di GPDI Permata Pamulang di daerah Tangerang Selatan. Saya melayani sebagai guru sekolah minggu. Jadi saya sangat banyak diberkati ikut Growing Together ini. Banyak hal yang saya dapat, hal baru dan bisa saya aplikasikan di pelayanan saya di mengajar sekolah minggu. Puji Tuhan. Demikian perkenalan saya. Terima kasih Bu Evi. Oke, nanti Bu Dede akan cerita lebih banyak nih ya, ini baru perkenalan. Oke, silakan saya ke Pak Daniel, silakan Pak Daniel bisa memperkenalkan diri dulu. Ya, halo Bu Evi, Pak Adolf dan Bu Dede, puji Tuhan. Saat ini saya berdomisili di Minahasa Utara, Bu Evi, yaitu tepatnya di Sulawesi Utara. Kemudian untuk pelayanan saya sudah mengikuti sekolah ministry di salah satu gereja Betani gitu. Nah, dari situ mulai ada pertumbuhan lebih arahnya ke remaja dan untuk pelayanan profesional Bu Evi, seperti itu. Semangat terus Pak dalam pelayanannya ya. Puji Tuhan. Silakan Pak Adolf. Iya, terima kasih. Oke ya, kalau saya sebenarnya Bu Evi udah tahu ya. Jangan nandain aja lah. Kalau saya namanya Adolf, tapi memang lebih akrab kalau panggil Dodo. Tadi ada Bu Dede, saya Pak Dodo aja gitu. Supaya lebih gitu akrab ya? gitu. Oh baik deh, Bu Dede, Pak Dodo, Pak Daniel, semua 3D. Ya,
Saya dari 3D. saya bergereja di GBI, Gereja Betel Indonesia, di GBI Citra, di GNR, Gading Nias Residence. Dan saya Oke. sebagai pekerja di situ, ya saya tahu waktu untuk apa namanya Natal, jadi kita pasti sibuk, sibuk gitu. Nggak putus-putus, ada kegiatan sosial dan lain sebagainya. Saya kira barangkali itu nanti kita bercakap-cakap lebih jauh Iya. lagi ya. Terima kasih Bu Evi, Iya. terima kasih. Iya Pak Dodo, iya baik. Ya, jadi kita angkat D ya sekarang. Oke, ya baik ya. Nah, karena tadi sudah memperkenalkan diri, kita jadi penasaran juga nih, bagaimana sih awalnya sebelum menjadi fasilitator pendamping pasti jadi peserta dulu kan ya? Iya. Bagaimana sih awalnya bisa join sebagai peserta Growing Together dan kenapa bisa terus join sampai dengan kelas Advent ini? Mungkin ke Pak Dodo dulu, ke Ibu Dede, lalu ke Pak Daniel. Ya, terima kasih Bevi. Saya sebenarnya ikut Sabda ini ada beberapa kelas yang sudah diikuti, DRK udah ikutnya kan, pas sampai di ya gimana? Silakan Pak. Saya ikutnya kan kelas DRK, kemudian apa tuh pembahasan tentang 1 Petrus. Nah pada saat itu kan September, itu baru diundang masuk ke Growing itu kan, Growing Together. Pas Oktober itu baru mulai gabung sebenarnya sama Growing Together ini, sampai baru dilanjutkan ke November, Desember. Jadi baru 2 kali. Tapi wow, sungguh luar biasa sekali. Kita bertumbuh sangat luar biasa dengan ini. Itu ya. Jadi baik. Awal perkenalan saya itu dari kelas-kelas yang lain, kemudian diundang masuk ke Growing Together. Ternyata di Growing Together jauh lebih wow gitu. Gitu ya. Iya. Halo, maaf tadi agak terjeda sedikit siaran langsungnya, maaf. Iya. Oke, jadi Pak Dodo sejak bulan Oktober, tapi sebenarnya sudah ikut ya sejak kelas doktrin Roh Kudus itu ketika zaman turunnya kita memperingati Hari Pentakosta ya. Jadi setelah itu baru ke Oktober dan November bergabung. Sayang loh Pak, itu sebelum-sebelumnya udah ada kelas yang kelompok-kelompok topiknya udah keren-keren Pak. Bu, sebenarnya kalau Sabda itu saya sudah diundang itu sejak tahun 91. Iya. Tapi bodoh banget saya benar-benar deh. Acu sekarang baru kaget gitu. Gak apa-apa Pak, nggak ada kata terlambat ya. Tapi lebih baik orang bilang terlambat daripada nggak sama sekali kan. Iya. Baik, nah kalau dari Pak Ibu Dedi bagaimana nih ceritanya pertamanya nih? Sama dengan Pak Adolf dari kelas-kelas MLC dulu. Kalau saya sih itu karena diundang dari dari grup sekolah minggu, pelayanan sekolah minggu, terus ada notif untuk ikut Growing Together. Saya penasaran gitu. Itu pas Februari tentang kasih. Oh gitu. Ya. Dari situ saya udah. Growing Together yang pertama tuh Bu. Iya. Dan puji Tuhan, sangat diberkati. Topik-topiknya unik-unik gitu ya, lucu ya, sampai saya bingung bilang tentang kopi. Lah, kok Alkitabiahnya di mana tentang kopi? Tapi karena saya penggemar kopi, saya sampai penasaran, ini apa ya? Kok sampai bawa-bawa kopi gitu ya? Ternyata luar biasa. Memang nggak rugi gabung dengan Growing Together ini. Puji Tuhan, sangat diberkati dan terus sangat menguatkan saya. Terima kasih Bu Evi dan semua. Ya, jadi Bu Dede ini udah dari proyek kelompok Growing Together pertama sampai yang terakhir ini untuk 2023 sudah mengikuti perjalanannya 1 tahun ini. Wah, nanti sharingnya pasti lebih banyak lagi nih Bu ya. Nah, kalau Pak Daniel sendiri gimana nih Pak? Kapan nih awal mulanya join sebagai peserta Growing Together? Ya Bu, kalau saya pribadi kurang lebih sama dengan Pak Dodo Bu, bulan Oktober itu, yaitu dimulai di waktu kita Petrus. Iya. Nah, seperti itu waktu penggalian. Nah, sama-sama di situ. Nah, awalnya sih saya sempat ini juga sih, mungkin ini sama dengan hanya diskusi biasa saja gitu kan. Ternyata semuanya daging Bu. Ya, seperti itu. Jadi pembahasannya semuanya daging semua. Jadi di situ banyak pembelajaran. Terus kemudian saya juga penasaran dengan Grow Together ini ya, seperti apa sih seperti itu kan.
Seperti itu. Terus kemudian saya ikuti, ternyata itu daging juga, Bu, seperti itu, Bu. Sama Nah, dengan 1 jadi Petrus. sama, iya. 1 Petrus, betul. Jadi dari itu semua saya merasakan kenyang masih, Bu. Rohani saya jadi kenyang gitu, Bu. Puji Jadi Tuhan. kurang lebih masa Adventus ini kan masa penantian kan. Mhm. Nah, menjelang Natal ini pun kalau dulu-dulu itu kita hanya persiapan Natal itu tidak mempersiapkan diri, malah lebih sibuk ke acara-acara kan. Mempersiapkan apa untuk apa yang mau dipentaskan, apa yang mau tampilkan seperti itu. Tapi di diri kita sendiri tidak ada yang dipersiapkan. Nah, melalui Grow Together ini, nah di situ saya mulai lebih mendalami lah bahwa roh saya itu memang perlu dipersiapkan juga melalui dari damai, melalui dari kasih, sukacita dan pengharapan gitu, Bu. Ya Mantap. begitu, Bu Evi. Jadi pengenalannya seperti itu sih. Mantap, Pak kurang Daniel. lebih. Itu berarti bisa menjawab pertanyaan Iya. kalau saya tanya mana kelas topik growing together yang paling memberkati, paling berkesan kepada Pak Daniel adalah kelas kelompok growing together Advent, begitu kah, Pak? Iya, seperti itu. Ya, puji Tuhan ya Pak ya, terima kasih atas sharingnya. Nah, kalau Ibu Dede sendiri mana nih ya yang paling berkesan nih Ibu Dede? Apakah tentang kopi dan kecanduan itu atau ada yang lain, Ibu? Kalau saya sih yang terakhir ini ya sangat terkesan. Betul kata Pak Daniel tadi. Kita biasanya mempersiapkan Natal itu mempersiapkan perayaannya tanpa mempersiapkan diri kita dulu gitu. Betul sih, saya kayak dibukakan gitu ya. Oh iya, nggak sibuk sendiri gitu, nggak sibuk hal-hal yang lain, tapi benar-benar saya rasakan ada damai sejahtera, ada pengharapan, kasih dan sukacita itu benar-benar bisa saya dapatkan, dan itu membuka saya bahwa ya betul kata Pak Daniel tadi, Natal itu bukan sekedar untuk perayaannya saja, tapi membentuk dan membangun kita. Makasih, Wevi. Betul sekali. Kalau Pak Dodo, yang paling berkesan yang bulan Oktober atau bulan November, Pak? Karena baru 2 kali. Kalau saya tuh terus terang aja nih, berarti ini Sabda sudah mempunyai satu misi yang mempersatukan semua dalam satu visi gitu. Semua merasakan enaknya itu ini pada November Desember ini, wow gitu. Merubah pandangan kita tentang mempersiapkan Natal, dan ya kita nggak lagi mempersiapkan secara materi atau apa, itu nggak lagi, sudah lebih banyak masuk ke dalam persiapan pribadi, persiapan roh dan sebagainya gitu. Wow, bukan main. Berarti puji Tuhan Bu Evi, Sabda mempunyai satu karunia yang luar biasa banget gitu. Hebat gitu. Mantap. Wah, mantap banget ya. Ya. Iya, memang sangat diberkati sekali, Bu. Salah satu tujuan kami untuk tema yang mempersiapkan Natal bulan November kemarin memang untuk mengajak peserta ya, terutama kita yang sudah sering sekali sibuk, karena saya lihat kalau peserta-peserta kelompok Growing Together ini sebenarnya kebanyakan para aktivis gereja ya. Kami melihat dari Sabda, dan biasanya para aktivis gereja nanti sudah mulai bulan November ini sudah mulai hektik-hektiknya mempersiapkan perayaan Natal di gereja. Tetapi kadang kita merasakan perayaan Natal itu menjadi kering karena kita sendiri tidak mempersiapkan hati kita. Karena apa? Fisik kita yang capek. Sedangkan jiwa kita, rohani kita tidak disegarkan. Jadi kita mau mengajak untuk bersama-sama ya, ada minggu-minggu Advent. Jadi sebelum minggu Advent kita sudah lakukan Advent dulu nih. Tapi maksudnya untuk membahas dulu supaya nanti memasuki bulan Desember, memasuki masa-masa Advent, kita juga semakin siap menjadi berkat bagi banyak orang. Puji Tuhan untuk setiap kesan dari Pak Daniel, Pak Dodo dan juga Ibu Adolf. Kalau Ibu Dede, karena sudah dari awal gitu ya, kelompok 1 gitu dari bulan Februari menjadi peserta gitu ya Bu Dede ya. Sudah berapa kali nih menjadi fasilitator Growing Together nih? Terus kenapa mau, Bu? Puji Tuhan, berapa ya? Udah lebih dari 2 kali kayaknya ya. Saya lupa ya. Kayaknya udah lumayan sering, puji Tuhan, dikasih kesempatan untuk fasilitator. Padahal sebenarnya saya tuh pilih Growing Together itu kan bukan karena saya harus berbicara langsung, tapi lewat WA. Tapi saya juga suka nggak terlalu
pintar juga dalam mengarang kata-kata, tapi puji Tuhan dikasih kesempatan untuk jadi fasilitator, kesempatan melayani. Saya kalau ada kesempatan melayani, saya akan semaksimal mungkin untuk ikut gitu, untuk bisa gitu. Jadi langsung tangkap kesempatan ya. Betul. Oke. Jadi itu juga bikin saya untuk memicu saya untuk lebih lagi gitu, lebih kreatif lagi dalam penulisan, dalam apa gitu, dalam berkomentar gitu. Iya, gitu, Bu. Jadi menambah skill juga ya, Bu ya. Betul. Puji Tuhan. Kalau dari Pak Dada sendiri, nih baru ikut dari kelas bulan Oktober, terus ada penawaran untuk menjadi untuk kesempatan melayani ya, baru aja ikut gitu ya. Tetapi langsung mengambil kesempatan untuk menjadi fasilitator. Kenapa, Pak? Waduh, surprise banget gitu. Waduh, hebat sekali. Kita orang baru tiba-tiba dikasih anu kayak seperti apa gini. Orang yang baru merasa sate dikasih tambah cabe gitu. Wah, gitu. Langsung. Iya, bener-bener deh. Dan apa namanya? Saya melihat di situ percakapan-percakapan yang sangat sangat membangun gitu. Jadi kenapa kok ini kita nggak ngambil kesempatan ini kan? Kalau kita pasti lihat kita kan dikirim juga tuh ada arahan-arahan dan tambah ilmu, dan sebagainya gitu. Wow sekali gitu. Dan satu lagi itu yang kita harus ini sabda dengan AI-nya itu yang wah gitu deh. Wah gitu tuh. Saya terus terang aja Bu Evi, saya tuh pertama kan apa ini AI terus gimana cara buka gitu. Kalau nggak salah Bu Evi yang arahin saya pertama itu yang buka AI itu ya, yang waduh langsung begitu ke ini kecanduan sekarang deh, bener-bener deh. Wah, hebat deh banget. Beberapa kali. Iya, sebelum Pak Dodo ikut itu juga sudah dibahas tentang AI juga beberapa kali. Bulan Oktober juga kan ya kita membahas juga tentang masa depan ini ya dengan AI gitu ya Pak ya. Jadi Pak Dodo bersedia menjadi pertama gini. Saya kan pertama kan waktu AI bulan September ya. September udah mulai itu kalau nggak salah. Itu saya diundang, tapi saya bilang di situ kan ada persyaratannya harus bisa apa itu gitu kan, harus bisa anu sedikit-sedikit apa gitu. Saya mikir, aduh saya ini gaptek banget, nggak jadi deh. Nah, nggak jadi deh gitu. Tapi begitu dicoba gampang banget terus, aduh deh, sudah deh, pokoknya hebat banget deh, deh. Oke. Iya. Kita saya lihat Pak Daniel sudah bergabung nih, Pak Daniel. Tapi ya, saya nggak tadi lihat. Ada putus. Iya, halo Pak Daniel. Saya nggak bisa lihat Bapak, tapi saya bisa dengar suaranya. Oke, Pak Daniel sendiri, mengapa nih Pak Daniel tertarik atau mau mengambil kesempatan untuk melayani sebagai fasilitator Growing Together? Ya, puji Tuhan Bu Evi. Jadi waktu itu diberi kesempatan, ya kan. Cuman saya kan waktu itu masih baru awal-awal bergabung, jadi masih bingung-bingung kan. Tapi puji Tuhan dari pihak moderator dan dari pihak admin dia membimbing bagaimana untuk jadi fasilitator seperti itu. Nah, dari situ ya saya mulai ya sudahlah, mungkin ini perkenanan dari Tuhan Bu Evi, ya kan? Jadi istilahnya saya ditunjuk, ya udah saya terima dan saya jalanin dan memang menjadi berkat sih Bu Evi. Seperti puji Tuhan. Iya, Pak. Jadi dari semua materi-materinya, dari semua yang kita lakukan di situ ya kita juga anggaplah menjadi pelayanan juga di dalam fasilitator itu, seperti itu Bu. Betul sekali Pak, karena banyak orang juga melihat pelayanan, kebanyakan kalau pelayanan tuh langsung terjun ke gereja gitu ya, atau ke pelayanan sosial gitu. Tetapi yang yang Pak Dodo, Pak Daniel dan Ibu Dede lakukan saat ini juga pelayanan, namanya pelayanan digital ya. Jadi kita melayani walaupun tidak bertemu langsung dengan orang-orangnya, tetapi kita bertemu di dunia maya dan kita memberikan pelayanan kita, memberikan waktu kita, memberikan kuota kita. Ya, paling terutama itu waktu gitu ya. Pemikiran kita ya, kita curahkan ya untuk melayani teman-teman, rekan-rekan, terutama saat ini kita di dalam satu sarana diskusi kelompok Growing Together, dan ini berarti sudah terlibat nih dalam pelayanan digital untuk Ibu Dede, Pak Dodo, dan juga Pak Daniel. Itu yang menjadi satu sukacita juga ya. Nah, mungkin teman-teman di rumah tadi saya belum sempat menjelaskan tentang fasilitator pendamping. Apa sih maksudnya fasilitator pendamping? Jadi setiap 1 minggu kelompok Growing Together membuka diskusi ya, setiap
satu bulan ya membuka diskusi dan setiap minggu ada topik-topik yang berbeda dalam satu tema gitu ya. Nah, lalu dalam satu minggu itu akan ada satu fasilitator utama yaitu staf Sabda, lalu ada satu fasilitator pendamping yaitu dari peserta kelompok Growing Together. Kami pilihkan atau kami buka kesempatan siapa yang mau, ayo boleh melayani. Nah, kenapa kami membutuhkan fasilitator pendamping? Karena staf Sabda sendiri untuk mengurusi untuk terjun langsung fokus di sana, yaitu karena banyak beberapa tugas juga. Tetapi kami juga sangat ingin, karena ini namanya kelompok tumbuh bersama ya, jadi ini bukan dari Sabda semata, tetapi juga peserta juga ikut bertumbuh, bukan hanya dari diskusi, tetapi juga bertumbuh bersama dalam hal melayani. Sehingga Tuhan memberikan hikmat kepada kami untuk, ayo buka kesempatan untuk melayani bagi para peserta kelompok Growing Together untuk juga menjadi fasilitator. Begitu. Nah, tugas fasilitator adalah apa ya? Sama, mengarahkan diskusi, memberikan pertanyaan, mengembangkan diskusi, bahkan terlibat aktif juga dalam diskusi. Dan itu sangat-sangat menolong dinamika yang berjalan dan sangat menunjang pertumbuhan rohani dari para peserta kelompok Growing Together. Terbukti ini Pak Dodo, Ibu Dede, dan Pak Daniel ya, bertumbuh tidak hanya secara iman, tetapi juga dalam hal melayani, terutama dalam hal pelayanan digital. Begitu ya, sahabat-sahabat Sabda yang sedang mendengarkan saat ini atau sedang mendengarkan rekamannya. Jadi dari tadi kita udah dengar, wow, saya juga sangat luar biasa ya melihat Tuhan bekerja dengan luar biasa dalam kelompok Growing Together ini bagi Pak Dodo, Pak Daniel, dan juga Ibu Dede. Oke, nah ini kan bertiga nih ya, sama-sama menjadi fasilitator Growing Together, dan sekarang kita sudah masuk masa Natal, masa Advent gitu ya. Kita sudah masuk masa Advent, sebentar lagi kita akan Natal nih ya, Pak Dodo, Bu Dede, dan juga Pak Daniel gitu ya. Nah, dari topik-topik ada tentang kasih, pengharapan, sukacita, dan damai. Topik mana dari diskusi tentang Advent ini yang paling memberkati? Saya udah nggak urut dengan rundown nih ya. Kita fleksibel aja ya. Saya mau ke Ibu Dede dulu nih. Topik mana yang paling memberkati dari diskusi di kelompok Growing Together Advent? Kalau menurut saya sih semuanya sangat memberkati. Kebetulan pas saya jadi fasilitator di pas pengharapan, luar biasa itu, saya dapat banyak yang baru, bahwa pengharapan itu sesuatu yang indah. Pengharapan itu sebenarnya kan bukan sesuatu yang gampang, tapi dikemukakan oleh teman-teman, saudara-saudara yang di Growing Together itu dengan luar biasa. Pas saya ada yang sesi yang untuk kasih puisi sama grafis itu luar biasa. Ada yang kirim video-videonya luar biasa. Saya, waduh, sangat terberkati dan sangat menguatkan saya bahwa pengharapan itu hal yang luar biasa. Pengharapan kepada Tuhan Yesus, Sang Sumber pengharapan kita. Itu yang sangat memberkati saya. Puji Tuhan. Terima kasih, Bu Evi. Ya, seru sekali tuh waktu bagi-bagi puisi, bagi-bagi gambar, wah. Jadi bisa merasakan pelajaran yang didapatkan dalam satu bentuk karya gitu ya, Bu Dede ya. Kalau Pak Dodo nih ya, dari 4 topik itu mana yang paling memberkati Pak dan paling berkesan? Waduh, jangan dibilang paling-paling semuanya paling-paling deh. Nggak ada yang nggak, iya, waduh, hebat sekali. Tapi saya tuh rasa satu yang kita punya diskusi tentang damai itu. Damai itu wah hebat sekali. Karena damai itu kan kadang-kadang orang mikir tuh damai itu hanya ya perasaan enak, perasaan tenang kan. Padahal jauh lebih dalam daripada itu. Ternyata damai itu nggak bisa kita rasakan kalau bukan karunia gitu kan. Jadi waduh, dari dalam harus kita terima itu sebagai satu berkat anugerah dan harus ditumbuhkan gitu. Itu juga kalau dimatiin juga pasti akan mati juga dengan sendirinya gitu. Sama saja dibilangkan Roh Kudus juga kalau didiamin ya roh juga tidur gitu kan. Jadi damai itu ya bagian daripada roh. Jadi nggak bisa nggak bisa dibiarin itu. Kita harus menyambut itu dengan sungguh luar biasa. Dan waduh, wow gitu. Nggak ada Bu Evi, nggak ada bilang satu lebih dari semua itu. Semua sama ya Pak ya. Semua ada berkatnya. Terus, semua ada berkatnya. Dan juga itu cara pandang kita tentang itu persiapan Natal itu yang berubah sama sekali. Saya kemarin hari Minggu kemarin kan kita baru Natal, perayaan Natal di gereja ini. Pas saya kan ketua panitia.
Oh, saya rubah semua. Awalnya cuman perayaan gitu. Saya rubah semua, saya bikin apa narasi, bikin apa liturgi itu. AI itu sangat membantu sekali. Oh, saya dapat banyak banget. Dan saya rubah langsung temanya berubah dengan sendiri. Ya, sambut Natal itu sudah bukan lagi apa, tapi dia yang datang mencari yang apa terhilang dan tersesat. Oh, jadi lain sekali gitu, Bu. Merasakan semua jemaat juga merasakan, wow, ini memang baru gitu, sesuatu yang sangat gitu. Jadi mempersiapkan diri itu bukan lagi menyambut bayi, tapi sudah menyambut dia sebagai raja gitu. Wah, hebat sekali itu. Betul. Saya rasa terdekati sekali dengan dibantu dengan alat alat-alat canggih AI dan sebagainya, Propeleksi dan GPTI. Aduh, hebat banget dah. Udah ya, Bu. Pokoknya maju terus deh. Terima kasih Pak Dodo. Iya. Pak Daniel juga mau sharing nih Pak Dodo. Pak Daniel sendiri, apakah ada satu yang paling berkesan Pak ya, topik yang selama ini dari kasih, damai, pengharapan, dan sukacita ini, mungkin ada satu yang berkesan dari topik-topik ini yang selama ini Pak Daniel tidak pernah tahu tapi terbuka ketika mengikuti kelompok Growing Together Advent. Ada nggak Pak? Ya Bu, dari keempat itu yang paling berkesan yaitu damai dengan sukacita, Bu. Oke. Seperti itu. Karena damai itu biasa jemaat itu kan hanya melihat damai itu kan hanya di dalam diri sendiri, seperti itu kan. Nah, ternyata dari Growing Together ini saya banyak belajar juga bahwa damai itu justru harus kita bawa keluar. Seperti itu. Jadi kita pembawa damai keluar ke lingkungan kita, ke teman pelayanan kita, seperti itu. Jadi kadang-kadang pun kita dalam pelayanan persiapan Natal pun kadang-kadang kita ada ini sedikit gesekan seperti itu. Nah, di saat gesekan itulah kita mesti jadi pembawa damai seperti itu. Nah, kalau untuk sukacita kita di situ mulai bisa melihat bahwa kita sebagai umat Kristen itu bukan hanya bahagia saja, tapi kita pun harus bersukacita. Karena bahagia itu hanya sesaat, Bu Evi. Karena kondisi. Yang kalau saya lihat itu. Tapi kalau sukacita itu memang yang dari Kristus. Jadi itu yang bersifat kekal. Itulah yang mesti kita tanamkan di dalam kehidupan kita sih, Bu Evi, seperti itu. Oke, makanya nih wajahnya cerah-cerah semua, bisa tersenyum gitu ya. Kan ada puji Tuhan. Karena ini sudah ada sukacita. Kalau bahagia hanya sesaat, Bu Evi. Iya, walaupun ada jaringannya masalah, kendala teknis ini itu, tapi tidak mengurangi sukacita untuk terus berbagi ya Pak ya, dan Ibu. Iya, betul, puji Tuhan. Puji Tuhan, ya baik-baik ya. Nah, saya mau tanya satu pertanyaan yang penting nih. Biasa saya juga ingin tanyakan kepada setiap siapapun yang saya temui sebenarnya sih ya, apa makna Natal nih bagi Pak Daniel, Ibu Dede, dan Pak Adolf secara pribadi gitu ya. Silahkan dari Pak Daniel dulu, lalu nanti ke Ibu Dede dan ke Pak Dodo. Silahkan. Iya, kalau bagi saya Bu, makna Natal itu istilahnya dari segi kebangkitannya Bu, situ seperti itu. Jadi bukan hanya kelahiran saja, tapi dari segi kebangkitannya itu kita sudah diselamatkan, sudah ditebus dari dosa-dosa Adam, dosa-dosa keturunan maupun dosa-dosa saat ini kita sudah ditebus bahwa kita sudah diselamatkan seperti itu. Dan selain itu juga makna Natal juga yang seperti Grow Together buat itu, bahwa di situ kita harus menjadi pembawa damai, di situ kita ada pengharapan, ada sukacita dan ada kasih. Seperti itu, Bu. Iya, Bu Evi. Ya. Kalau dari Ibu Dede bisa sharing Ibu untuk makna Natal bagi Ibu Dede sendiri. Kalau Natal bagi saya itu hal yang luar biasa yang Tuhan kasih, yang Tuhan buat kita gitu. Tuhan mau menjadi manusia, lahir sebagai manusia, menjadi bayi, bertumbuh, dan dia lalu merasakan seperti manusia apa yang kita rasakan, lalu dia mau disalib menebus dosa kita. Itu udah bagi saya itu Natal itu luar biasa, hal yang luar biasa yang Tuhan buat kita, bukti kasihnya yang luar biasa buat kita. Bagi saya itu, Bu Evi. Nah, iya betul sekali Bu ya. Kalau dari Pak Dodo silakan Pak. Ya, kalau saya kan tadi saya sudah singgung kan, merubah segala pandangan kita tentang arti dengan Natal itu sendiri. Kan kadang-kadang kita tuh cuma mau nyambut yang enak-enaknya, artinya merayakan aja gitu, kan perayaan aja. Padahal kita lupa kan kita menyambut ini sudah bukan seorang bayi gitu.
Kita sudah harus mempertanggungjawabkan apa yang kita terima dan apa yang harus kita lakukan. Nah, itu yang membuat merubah semua gitu. Jadi dengan adanya adanya kelompok kita ini Growing Together ini betul-betul dia merubah gitu, merubah segala-galanya gitu. Dan kita mempersiapkan diri untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita katakan pengikut Kristus. Itu yang penting supaya kita maju terus gitu kan. Ya, itu Bu Evi. Baik. Jadi bagi Pak Dodo sendiri makna Natal adalah saya mempersiapkan menyambut kedatangan Sang Raja. Gitu ya Pak ya untuk yang kedua kalinya. Benar. Benar, Pak. Jadi bukan cuma merayakan ulang tahun Yesus gitu-gitu enggak ya Pak ya. Tetapi betul-betul ya perayaan ya, perayaan iman menantikan ya, kedatangan Kristus yang kedua kali. Wah, puji Tuhan. Indah Pak. Ya. Oke, baik Pak Daniel, Pak Dodo dan Ibu Dede, ya apa nih harapan ke depannya untuk Growing Together, terutama Growing Together 2024? Perlu diadakan lagi? Masih perlu? Jangan ditanyakan kalau itu Bu Evi. Aduh, perlu sekali. Karena apa? Ya gini, ini komunikasi ini itu langka sekarang itu, langka dengan keadaan sekarang ini ya Bu ya. Jadi sudah ada tuh, kenapa kok nggak dikembangkan lagi? Malah saya ingin usulkan kembangkan itu, jangan cuma kita menjadi anggota NATO doang. Tahu kan anggota NATO kan? Ya. Jangan cuma memperhatikan silent reader, lebih banyak lagi. Setelah selesai gini kita aplikasikan lagi tuh. Apa bisa Sabda mengkoordinir untuk kita bisa melakukan sesuatu yang lebih nyata gitu ke ini. Jadi sudah bukan lagi ketemu di digital gini, tapi sudah keluar ke sosial lagi atau apa dan sebagainya gitu Bu Evi. Supaya lebih greget gitu. Baik Pak. Nanti kita pikirkan juga ya Pak. Kita pikirkan sama-sama. Ya, kalau dari Ibu Dede sendiri apa harapannya untuk Growing Together tahun depan? Kalau saya sih berharap terus berlanjut. Saya tuh grup Growing Together tuh nggak saya hapus dari yang saya pertama ikut tuh saya nggak hapus. Jadi kalau ada perlu saya itu saya buka lagi, saya baca lagi gitu buat pelajaran. Saya percaya nanti kalau terus berlanjut ada yang baru-baru lagi dan terus menguatkan saya dan semua orang yang ada di Growing Together. Puji Tuhan. Oke, terima kasih. Dari Pak Daniel sendiri, Pak, apa harapan Bapak untuk Growing Together tahun depan nih, Pak? Ya, harapannya tetap dilanjutkan, Bu Elvi, seperti itu. Jadi, yang sudah ada itu sudah baik, dan kedepannya bisa tambah lagi pesertanya, ya kan, Bu Elvi? Ya. Nah, mungkin itu tantangan juga buat Sabda. Karena kalau banyak yang tertarik, ini nanti peserta lebih banyak, otomatis kan mesti apa ya, sumber dayanya mesti lebih banyak ini seperti itu. Sekali, dan harapannya harapannya juga ke depannya ada juga ini Bu Evi materi-materi tentang ini kan kita sedang banyak apa ya, saya sering lihat juga di sosmed itu menyatakan bahwa 2033 itu adalah apa ya, masa kedatangan katanya Bu Evi. Oh gitu. Seperti itu. Nah, jadi mungkin ada Growing Together ini juga ada nanti tema-tema yang persiapan kita di saat Sang Raja itu mau datang itu apa saja sih yang perlu kita persiapkan gitu sebagai manusia-manusia yang sudah di dalam apa iman Kristus gitu Bu Evi. Seperti kita sudah harus persiapkan dari sekarang dong Pak. Iya betul. Kelompok Growing Together maksudnya persiapannya. Salah satu, ya. Jadi mengingatkan lagi lah Bu Evi di situ supaya kita juga apa ya tetap bersiap diri lah seperti itu Bu Evi. Saling mengingatkan. Baik Pak. Nanti kita diskusi ya Pak ya. Saya tambahkan dikit Bu. Bagaimana Pak Dodo? Kita kan kalau mau kita berkembangkan kita ini jadi agen-agennya Sabda kan, kita yang harus menyebarluaskan ini supaya semakin banyak follower yang ikut lagi kan. Soalnya Pak Daniel, Bu Dede, saya punya tugas nih, untuk menjaring lagi gitu. Ya, sekaligus sih rekan-rekan yang sedang hadir menonton live, kalau belum follow Sabda Yosa silahkan boleh follow loh. Teman-temannya Ibu Dede, Pak Dodo dan Pak Daniel, boleh follow untuk bisa mendapatkan lebih banyak informasi tentang Yayasan Lembaga Sabda dan nanti informasi-informasi tentang Growing Together juga. Oke, ya, baik. Ya,
ini ada satu pertanyaan menarik nih ya Pak, dari Bapak dan Ibu ya, dari Rahel Slay gini ya. Apakah dari Bapak dan Ibu pernah mengalami kendala saat menjadi fasilitator pendamping? Bagaimana mengatasinya? Kalau Ibu Dede gimana nih Bu? Kendalanya apa? Gimana mengatasinya Bu? Kalau kendala sih ya kalau saya sih mengomentari merespon yang ya komentar dari saudara-saudara gitu. Kadang-kadang saya juga apalagi gitu karena udah nggak usah dikomentarin lagi, itu udah hebat-hebat gitu komentarnya gitu. Kadang-kadang itu yang jadi kendala saya tuh, saya kalah komentar dari saudara-saudara yang kirim komentar di respon di grup gitu. Tapi puji Tuhan sih masih tetap bisa mengikuti. Begitu Bu Evi. Jadi tetap maju aja ya Bu ya, walaupun kadang merasa susah mengomentari, pokoknya maju aja. Itu namanya memang hatinya sudah siap untuk melayani Ibu Dede. Karena kita juga sama-sama belajar Bu Evi. Iya. Kalau dari Pak Daniel, apa nih Pak tantangannya dan bagaimana mengatasinya? Ya, kendalanya terkadang kita kan terdiri dari berbeda background ya Bu ya. Background ada masing-masing punya kesibukan masing-masing, pekerjaan atau usaha seperti itu. Jadi di saat berlangsung kadang-kadang mungkin ada waktunya mereka lagi pada sibuk semua Bu. Ya. Seperti itu. Jadi kurang aktif gitu kan. Nah di situ ya saya solusinya saya coba pancing-pancing lagi gitu kan dengan mengingatkan kembali reminder, dan kemudian juga saya coba ada pengembangan lagi Bu Evi. Jadi kadang-kadang pengembangan itu untuk menarik mereka untuk berkomentar seperti itu. Iya, betul sekali. Seperti itu. Jadi nanti dari situ baru kita arahkan lagi ke bahan diskusi utama, ke pertanyaan-pertanyaan yang ada seperti itu Bu Evi. Oke, wah ini skillnya untuk menjadi fasilitator sudah semakin bertumbuh ini Pak Daniel nih. Bertumbuh, iya, betul. Oke, kalau dari Pak Dodo sendiri apa nih Pak kendalanya? Kalau saya sih pertama itu apa tuh? Rasa nggak percaya diri deh pokoknya. Wah udah mulai deh. Tapi begitu tahu bahwa ada panduan, ada ini, dan kebetulan dapat fasilitator utamanya Bu Evi, jadi ya udah mantap deh, tinggal jalan aja, maju aja terus, tabrak aja gitu. Dan memang iya, dan Bu itu diskusi-diskusinya tuh sangat luar biasa gitu, wow gitu kan. Jadi kita sebenarnya kita nggak perlu lagi di sana, cuman kita memancing aja dikit, udah berikan sedikit, kasih ada sedikit tantangan, udah berkembangnya minta ampun. Ibu siapa satu tuh yang paling hebat sekali tuh, suka membahas, lupa saya namanya tuh. Ada satu ibu tuh yang sangat luar biasa banget tuh. Jadi memang nggak terlalu susah sih kalau jadi fasilitator pembantu, karena sudah ada panduan, sudah ini, dan kita tinggal sentil-sentil doang gitu. Tapi yang pertama itu keberanian itu yang sudah ditanamkan, dan kita mau gitu. Puji Tuhan ya itu ya. Itu aja Bu Evi. Iya, Tuhan memakai orang yang bersedia Pak ya, dan Tuhan memakai orang yang saat itu ada bersedia. Kebanyakan mungkin banyak orang yang punya kompeten ya, punya banyak skill ya, bisa menjadi moderator yang hebat, tetapi saat Tuhan meminta mereka untuk melayani, mereka tidak ada di situ dan mereka tidak bersedia. Dan walaupun kita merasa tadi Pak Dodo bilang nggak percaya diri, tapi Pak Dodo bersedia, Tuhan akan mampukan dan Tuhan akan tambahkan kelengkapan yang dibutuhkan untuk melayani. Ya. Oke, wow, terima kasih banyak sekali lagi untuk setiap sharing yang sudah dibagikan oleh Ibu Dede, Pak Dodo, dan juga Pak Daniel. Kami berterima kasih sekali lagi dari Yayasan Lembaga Sabda untuk pelayanan yang telah diberikan, menjadi fasilitator pendamping, sudah menjadi duta Sabda, betul sekali tadi Pak Dodo bilang ya, sudah menjadi duta Sabda, menjadi bagian dari pelayanan Yayasan Lembaga Sabda, dan kiranya bisa berdampak pula di dalam komunitas-komunitas di tempat Ibu Dede, Pak Dodo maupun Pak Daniel berada gitu. Bukan hanya karena ikut di Sabda, tetapi harap ini bisa bermultiplikasi ya juga di tempat-tempat di mana bapak-bapak dan ibu melayani. Oke, puji Tuhan. Iya, baik. Saya akan membacakan beberapa informasi sebelum kita menutup untuk acara Kenal Ilsa kita pada siang hari ini. Ya, di sini
Bagi rekan-rekan yang ingin tahu lebih banyak lagi tentang kelompok Growing Together, bisa silahkan kontak kami ke nomor WA ya di 0881 2979 100, atau bisa langsung saja masuk ke dalam situs murid21.org. Di bagian komunitas di situ sudah ada juga untuk informasi tentang kelompok Growing Together. Nanti akan dituliskan ya di ini di live chat dari dari admin ya. Ada saudara Sandra yang menolong saya di balik layar. Ya, lalu juga kami akan menginformasikan untuk pengumuman Kenal Ilsa tahun depan, itu juga akan ada. Tahun depan kami akan datang, kami akan hadir dengan menginformasikan tentang berbagai informasi tentang pelayanan Yayasan Lembaga Sabda untuk 2024 ini. Jadi silahkan bagi rekan-rekan yang ingin tahu, turut mendukung ya, terutama mendukung dalam doa pelayanan Sabda untuk tahun depan, boleh hadir silahkan dalam acara Kenal Ilsa 2024. Lalu nanti malam juga rekan-rekan nanti bisa mengikuti PA online bareng, yaitu Alkitab. Kita akan ambil dari Matius 1 ayat 18 sampai 25 tentang berita kelahiran Yesus Kristus. Jadi silahkan mari kita bernatal lewat PA online ini di Alkitab ya, pukul 19.30 waktu Indonesia Barat di Instagram Live ayo.pa. Lalu kami juga ingin menginformasikan besok malam ya, acara Sabda Youth di Instagram Live Sabda Resources akan ada juga topik yang sangat menyenangkan. Ini biasa juga sering disebut-sebut kalau lagi Natalan, sering dinyanyikan lagunya itu tentang Natal di hatiku. Jadi silakan hadir ya di Instagram Live Sabda Resources pukul 19 waktu Indonesia Barat ya. Ajak rekan-rekan mudanya yang masih merasa berjiwa muda seperti Pak Dodo, Pak Daniel, dan Ibu Dede juga boleh hadir besok. Tapi jangan lupa diajak ya rekan-rekan pemuda dari gerejanya untuk bersama-sama mengikuti Sabda Youth Natal di Hatiku ya di Instagram Live Sabda Resources besok. Baik, sekali lagi terima kasih banyak atas kesediaan dari Ibu Dede, Pak Dodo, dan juga Pak Daniel. Kita akan tutup dalam doa. Saya mohon sangat kesediaannya Pak Dodo bisa menutup di dalam doa, Pak. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau begitu baik kepada kami. Engkau mempertemukan kami kembali dalam satu wadah ini, Tuhan Yesus. Kami tahu ini adalah kesempatan, inilah waktu yang Kau berikan kepada kami untuk bersama-sama mengembangkan diri, bahkan menjadi bagian daripada pelayanan ini, Tuhan Yesus. Berkati kami semua, berkati Sabda dengan segala macam programnya, Tuhan Yesus. Berkati mereka semua dalam setiap pekerjaan dan pelayanannya, Tuhan Yesus. Kiranya sukacitamu tetap menyertai setiap anggota Sabda, supaya dia pun dapat melakukan tugas dan pelayanannya untuk banyak orang dan untuk setiap komunitas yang ada menjadi berkat bagi banyak orang juga. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas waktu ini dan kami mau memakai waktu ini untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, terima kasih banyak rekan-rekan yang menonton dari rumah dan melihat secara pribadi kita akan ucapkan terima kasih. Sampai ketemu sampai ketemu di kegiatan. Sampai ketemu lagi. Bu Dede ya. Terima kasih. Terima kasih.